Nah itu semuanya musibah. Ketika Merapi itu dari atas. Ya, azab dari atas. Hujan batu di sana. Ketika erupsi Merapi itu bukan hujan kerikil saja, bukan hujan pasir, tapi hujan batu. Batunya sebesar-besar kerbau gitu. Betul. Nah, kita datang ke sana waktu itu. Satgas kita kirim ke sana, SAR kita kirim ke sana. Saya sendiri juga datang ke sana. Berapa yang mati? Sampai termasuk orang yang paling kuat di sana pun mati. Iya kan? Yang paling kuat mati juga. Sudah, kalau sudah begitu siapa bisa melawan? Itu azab datang. Setelah itu kita baru aja kita di Wanesa di Alas Kobar itu ya. Karangkobar ya. Di Karangkobar Banjarnegara ya. Nah, itu. Kita datang ke sana juga tidak dikira itu. Ya. Yang longsor itu bisa menghabiskan rumah-rumah terangkat semua. Sepeda motor, mobil, berapa yang terkubur di situ. Mati karena tanah longsor. Banjir banyak sekali. Bahkan sampai hari ini kan, di bulan Mei aja kemarin awal Mei itu masih banjir juga. Di Bandung banjir, Bogor banjir, udah Jakarta udah banjir semua. Ya. Warga kita di Solo ya ada kebanjiran daerah itu. Dekat Mojosongo sana ya. Tapi tidak ada yang mati alhamdulillah. Ya. Nah itu azab, bentuk azab yang diberikan. Itu katakanlah Allah mengirim, berkuasa mengirim azab. Nah yang tidak pernah terfikirkan yang ketiga. Kalau yang pertama, yang kedua orang mungkin mengatakan, oh ini bencana alam. Ya pantaslah banjir, wong tanggulnya bedah. Pantaslah banjir, wong hujan berhari-hari. Pantaslah longsor, karena hujan berhari-hari tidak terang, akhirnya tanahnya jadi gembur longsor itu. Seolah-olah peristiwa alam saja kan. Gitu. Sekarang yang ketiga, azab yang ketiga itu memasukkan kamu kepada satu kelompok yang selalu bertikai. Satu sama lain ingin merasakan keganasannya. Ya, Indonesia yang dikatakan katanya lambang negaranya itu apa? Lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi satu, sekarang seolah sudah tidak berlaku itu. Terjadi perang antar pelajar. Padahal pelajar Indonesia sama itu. Terjadi perang antar kampung, antar suku, ya, antar golongan. Bahkan sesama muslim pun terseret juga. Padahal sama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Haram. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim juga menganiaya saudara-saudara kita yang sedang mengkaji Al-Quran. Ya, ngaji Al-Quran digebuki sampai berdarah-darah. Tapi kalau orang judi nggak ada yang digebuki malah melu mungkin. Nah itulah. Itu sebetulnya apa? Hanya beda paham, beda pendapat. Berkelahi, itu azab, bentuk azab. Tapi datangkan azab oleh Allah seperti itu tampaknya belum merasa juga. Tidak merasa, karena tidak pernah baca Quran. Tidak pernah mempelajari Al-Quran bahwa pertikaian apalagi sesama muslim itu bentuk azab yang dicicilkan oleh Allah kepada kita semua. Kamu nggak akan tahu kalau itu dari Allah kalau tidak mau mempelajari Al-Quran. Ternyata ditemukan di dalam surat Al-An'am ayat 65. Pertikaian kelompok satu dengan yang lain merasakan keganasannya itu ternyata salah satu di antara bentuk azab yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia ini. Ya, kalau itu menyadari itu azab, berarti kita itu hidup dalam azab. Masa hidup dalam azab kita bisa gembira? Mestinya segera. Kalau kamu hidup di dalam azab, segera. Segera apa? Wa anibu ila rabbikum. Ya, wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakum adzab. Ya, ayyatiyakum adzabu summa la tarun. Mestinya segera bertobatlah. Kembali kepada Allah.
atau mendapat ampunannya sebelum datang azab yang membawa mati kita. Kalau kita mati kena azab itu kita masih dalam keadaan bertikai, sesama muslim masih bermusuhan, berarti melakukan haram, ya, tidak akan tertolong kamu. Jangan harapkan surga. Maka Nabi kita mengatakan, mendamaikan dua orang muslim yang berselisih, itu nilainya lebih afdol daripada nilai sholat, nilai puasa, nilai sedekah. Karena dikatakan oleh Nabi, dua bersaudara, dua orang muslim yang mestinya sesama muslim bersaudara, lah kok berselisih, berkelahi. Itu mencukur, kata Nabi. Dan Nabi mengatakan, la aqulu aliku sya'ra walakin tahlikuddin. Aku tidak mengatakan mencukur rambut. Tapi dua orang muslim yang berselisih itu dikatakan Nabi mencukur. Saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Rambut kalau dicukur habis, agamanya ini dicukur. Maka kalau dua orang Islam kok berselisih tanpa pakai aturan agama. Katanya Islam, iya tapi sudah dicukur, Islamnya dicukur. Sehingga dia tidak memakai aturan agama. Sebab kalau memakai aturan agama tidak ada kok orang Islam sama Islam berselisih, berkelahi apalagi. Kalau ada berselisih aja umat Islam yang lain, fa aslihu baina akhwaikum, islahkan di antara mereka. Dia islahkan. Nah, kalau berpanjang malah ingin berkelahi, Nabi sudah katakan, kalau sampai kamu berkelahi sesama muslim, ada yang mati, semuanya al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Tidak ada orang berkelahi sama muslim masuk surga, apalagi mati syahid itu tidak ada. Masuk neraka semua. Maka hati-hati. Maka MTA di mana-mana diperangi, diserangi, tidak pernah kita melawan. Walaupun secara dohir kata melawan itu menang, tapi nggak perlu. Ya. Kita masih berasangka baik ini karena orang tidak paham, tidak mengerti. Nanti kalau sudah mengerti kan. Nah, tadi yang silaturahim lewat radio, TV dan beberapa yang lalu kan, belum tahu MTA, belum tahu saya, sudah bencinya setengah mati. Wong kurung MTA no, atine sesek. Nenek wong ngaji malah wae iki mendringe mangkat. Ya toh? Arep mangkatnya iki wae tukang mendringnya mangkat. Karena bawa tas. Lah ngaji bawa tas iki liyane MTA apa eneng? Kalau orang ngaji di MTA bawa tas isinya Quran, buku tulis, ditulis. Kalau umumnya ngaji kan boleh teko. Ya toh, ngarep-arep suguhane to iku. Nah, nanti kalau pulang, wah suguhane mau enak. Wah, aku rauman, wah aku double malah gitu toh. Nah, di sini enggak ada model suguhan enggak ada. Nah itu. Jadi gedengnya wah, akhirnya setelah mau memperhatikan, mendengarkan, datang ke sini minta maaf. Udah saya maafkan semua. Ngomong dielek-elek orang, dia diarani macam-macam, weh sudah katok. Ya, suarmuni apa sakarmu. Karena memang kita membuka pengajian, mengajarkan Quran dan Sunnah, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ingin dipuji orang dan tidak takut dicela orang. Maka Allah mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan orang yang suka mencela. Karena bukan itu yang dicari. Kalau kita dicela orang sakit hati, berarti yang kamu cari pujian. Kalau dipuji mesti besar hati. Kita tidak tanamkan celaan dan pujian manusia bukan ukuran. Bukan ukuran baik buruknya kegiatan itu. Belum tentu kalau dipuji manusia semua itu mesti baik, belum tentu. Baliknya belum tentu kalau yang dicela di mana-mana dicela belum tentu itu yang jelek. Maka kita sudah tanamkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengharap ridha Allah semata. Kamu boleh mencela, boleh memuji. Ya, orang yang suka mencela kita sediakan keranjang sampah yang besar. Celaan-celaan semua masukkan keranjang sampah. Dipuji juga aku siapkan keranjang sampah isinya pujian tok. Jadi pujian atau celaan itu kita anggap itu sampah semua. Ya, maka saudara nanti mati, ya bapakmu apa anakmu apa istrimu atau kamu sendiri mati disaksikan yang layak bagaimana saudara-saudara
yang mati itu saudara baik apa tidak? Semuanya biasa mengatakan gimana? Baik, wah seneng banget. Wah yang mati baik. Ya kan biasa ditakeni gitu kan biasa kan. Ning layatan itu sing pidato nek kok kene iki tiyang sae napa awon. Ya. Sing jane arep ngomong awon mboten wani banter. Awon itu aja. Nah, disaksikan sekian banyak orang mengatakan ini orang baik semua. Masa Allah terkecoh. Dicatat oleh Allah ini orang jelek, loh kok semua mengatakan baik, terus dirubah catatannya. Tidak mungkin. Maka pujian manusia, celaan manusia tidak akan mempengaruhi penilaian Allah. Itu yang kita harap. Tanamkan dalam setiap warga, setiap kegiatan, setiap aktivitas, hanya lillahi rabbil alamin. Maka dicela silahkan, dipuji silahkan. Kamu cela, kamu puji, jalan terus.